Baik, selamat sore. Perkenalkan saya Dianta. Pada hari ini saya akan mempresentasikan ataupun mempraktekkan kegiatan komunikasi terapeutik kepada pasien dengan harga diri rendah. Sebelum saya ke pasien, saya akan memeriksa catatan keperawatan di mana di sini dikatakan bahwa pasien mengalami harga diri rendah dan pasien mengatakan bahwa pasien apapun yang dilakukan, pasien selalu disalahkan oleh keluarganya. Dan untuk data subjektifnya sendiri, pasien dikatakan tidak mau berbicara, tidak mau makan, dan tidak mau menjaga kebersihan dirinya sendiri. Untuk data objektif, ketika dikaji, pasien kotak matanya kurang, afeknya datar, serta penampilannya rusuh. Jadi setelah itu saya akan menyiapkan alat, di mana saya perlukan di sini adalah kertas untuk mengidentifikasi kegiatan apa yang diinginkan pasien. Setelah saya menyiapkan alat dan mencatat keperawatan, saya akan menyiapkan diri, memeriksa diri apakah saya sudah siap secara verbal ataupun secara fisik saya. Dan saya sudah siap, dan sekarang saya siap ke pasien. Pasien, saya persilahkan. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dianta, perawat yang tugas pada hari ini. Kalau boleh tahu, kakak sekarang dipanggil siapa ya? Agus. Oke, Agus. Jadi saya Dianta, perawat yang bertanggung jawab bersama Agus di sini untuk berdiskusi bersama Agus untuk mencari jalan keluar dan solusi dari masalah Agus. Agus tidak perlu khawatir tentang kerahasiaan diskusi kita ini karena akan saya jaga untuk kita berdua saja dan tidak saya akan bawa kemana-mana. Untuk diskusi ini kurang lebih kita akan berdiskusi kurang lebih 10 menit. Apakah Agus setuju? Oke, apakah Agus ada pertanyaan? Oke, sebelum kita mulai diskusi lebih dalam, sebenarnya saya perlu mengenal Agus lebih dalam lagi. Kira-kira Agus bisa nggak menceritakan tentang diri Agus sendiri, seperti Agus itu orangnya seperti apa, hobi Agus seperti apa, seperti itu. Saya orangnya suka menggambar di mana saja, tapi saya sering dimarah sama orang tua. Oke, sering suka menggambar dan sering dimarah oleh orang tua. Kira-kira karena dimarah orang tua ini, apakah Agus mengalami gangguan hubungan ataupun Agus menjauhi orang tua Agus? Ya, berarti gara-gara Agus dimarah, Agus jauh dari keluarga Agus. Nah, kira-kira Agus punya cita-cita atau tujuan yang belum tercapai nggak? Saya dulu pernah ingin jadi arsitek gitu. Oke, menjadi arsitek. Kira-kira usaha apa saja yang Agus sudah lakukan untuk mencapai cita-cita Agus tersebut? Tidak ada, karena semua usaha saya pasti dimarah orang tua. Oke, karena dimarah orang tua, Agus tidak ingin melakukan apa-apa gitu ya. Oke, Agus, karena seperti itu, mungkin Agus jadinya malas melakukan kegiatan Agus. Dan sekarang saya akan membantu Agus untuk mengidentifikasi kegiatan apapun yang Agus bisa lakukan. Karena pada dasarnya, setiap orang bisa melakukan hal-hal lain. Jika tidak bisa pada satu hal, maka bisa melakukannya di hal lain. Ataupun kalau Agus sering dimarah, bukan berarti Agus tidak bisa melakukan itu. Mungkin saja cara Agus yang kurang benar, ataupun Agus perlu melakukan dengan cara yang lain. Oke Agus, kita akan mendaftar atau mengelis kegiatan apa saja yang Agus ingin lakukan dan bisa Agus lakukan dan menghasilkan hal positif. Apa Agus? Mungkin bisa dibantu? Menggambar, memasak, menulis, menghitung. Oke, ada 4, ada lagi? Oke, dari keempat ini, kira-kira apa yang menurut Agus bisa lakukan sekarang dan membuat Agus senang? Menggambar. Oke, menggambar. Oke, karena menggambar yang Agus pilih, saya akan sediakan kertas untuk Agus menggambar. Ini dan pulpen. Jadi Agus bisa menggambar di sana apapun yang Agus inginkan ataupun apapun yang Agus pikirkan, emosi Agus, hal-hal yang Agus pikirkan sekarang. Jadi Agus bisa menggambar di sana. Sehingga Agus bisa merasa lebih tenang dan tidak perlu khawatir karena tidak ada yang bisa mendengar Agus. Agus bisa melampiaskannya di sana. Kalau sudah selesai, bisa katakan ke saya atau serahkan gambarnya kepada saya. Oke, sudah. Oke, ini sebuah coretan, berarti ini sebuah ekspresi dari Agus, dan Agus sudah mampu menunjukkan emosi Agus di sini serta ekspresi Agus di sini. Oke, Agus, kira-kira dari keempat ini kan satu sudah, berarti tinggal 3. Kira-kira dari ketiga hal ini apa yang Agus ingin lakukan lagi? Menghitung. Oke, menghitung. Kira-kira kapan Agus ingin melakukannya? Nanti sore jam 6. Oke, nanti sore jam 6. Oke, berarti Agus sudah melakukan menggambar sudah baik. Nanti bisa melakukannya jika Agus merasa ingin menggambar lagi, karena tidak ada yang akan memarah Agus ketika Agus menggambar. Oke, untuk nanti menghitung jam 6 sore saya akan datang ke Bali juga, dan nanti saya akan membantu dan membimbing Agus. Untuk diskusi hari ini mungkin
sampai di sini saja. Terima kasih Agus sudah mampu terbuka dengan saya dan mampu mengikuti instruksi saya dengan baik. Nanti saya akan kembali ke sini pukul 6 sore untuk membantu Agus menggambar, menghitung maksudnya. Nah, kira-kira sebelum kita mengakhiri diskusi ini, apakah ada yang ingin Agus tanyakan? Oke, jika tidak, mungkin kita akhiri sampai di sini saja ya Agus. Bagaimana perasaannya Agus? Baik. Oke, sudah lebih baik nih gara-gara sudah menggambar. Oke Agus, kita akhiri sampai di sini saja. Nanti kita akan bertemu lagi jam 6. Oke, terima kasih Agus. Sampai jumpa Agus. Oke, setelah saya melakukan tindakan keperawatan kepada pasien, saya akan melakukan catatan keperawatan, di mana yang saya catat di sini adalah respon pasien, di mana awalnya pasien merasa harga dirinya rendah dan tidak dihargai. Namun ketika saya melakukan tindakan mengidentifikasi kegiatan, pasien sudah mampu menunjukkan ekspresinya dengan baik dan mampu menggambar, serta pasien juga sudah mampu menentukan apapun yang dia inginkan, di mana ada 3 kegiatan yang belum dilakukan, yaitu memasak, menghitung, dan membaca. Kemudian untuk respon sendiri, pasien sudah merasa lebih baik akibat dari tindakan yang saya lakukan. Di akhir penulisan dokumentasi keperawatan, saya akan menulis tanggal sekarang 14 Desember 2020 dan nama saya Imridanto Arsidian yang dapat saya lakukan. Terima kasih.